Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain tahirin, amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda sekalian berada. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Abwabul Faraj, karya dari Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ya. Di halaman 120. Qala al-Malif rahimallahu wa nafa'ana bi wa bil mifid daraini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Pembahasan tentang Al-Fatihah. Wa min adhami abwabil farad al-Fatihah, dan sebagian dari agung-agungnya pintu-pintu solusi itu menggunakan Al-Fatihah. Wa qad warada fi fadliha ahadisun wa asarun faminha, dan sudah kuwarid di dalam fadilah keutamaan Al-Fatihah itu beberapa hadis dan asar yang banyak, ya. Salah satunya dari Abi Sa'id bin Mu'ala, kemudian dari Abi Hurairah, kemudian dari Ibnu Jarir, dan banyak sekali untuk masalah yang berkaitan dengan Al-Fatihah hadisnya, ya. Banyak sekali ini hadisnya, saya loncat karena peminat yang mengikuti kajian menonton video ini itu kayaknya kurang terlalu bersemangat, makanya saya ambil poin-poinnya, ya. Untuk penamaan dari Al-Fatihah ada yang mengatakan itu adalah sifat, ada yang mengatakan di situ Sab'ul Masani, ya, Ummul Quran, terus wafiyah, dan banyak sekali penamaan daripada surat Al-Fatihah. Di sini yang mau saya sampaikan adalah at-tadawi bil Fatihah, tata cara kita berobat menggunakan Al-Fatihah. Qala al-alamat Ibnul Qayyim fi kitabi, berkatalah Syekh al-Alamah Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ya, di dalam kitabnya Al-Da' wa Dawa. Kitabnya ini berupa kitab da' dan dawa. Kata beliau, ana ahsantu al-mudawamah bil Fatihah, dan saya ini menurut pandangan saya itu bagus sekali, ya, membenarkan untuk berobat menggunakan Al-Fatihah. Wa wajadtu laha ta'siran ajiban fi sifa, dan saya menemukan tentang Al-Fatihah itu mempunyai bekas yang sangat mentakjubkan di dalam pengobatan. Wadhalika ani makastu bimakah muddatan yaktarinihi ad-dira ala yajidu laha tabiban wala mudawiyan. Kata Ibnul Qayyim, beliau itu mukim di Mekah di masa yang saat itu beliau sakit dan tidak menemukan seorang tabib atau orang yang mengobati. Fakultu, maka saya bergumam, bicara dengan diri saya sendiri, kata Ibnul Qayyim, ya nafsi da'ini, he nafsu tinggalkan saya, wa'aliju nafsi bil Fatihah, saya akan mengobati kamu menggunakan Al-Fatihah.
Wa fa'altu faraitu laha ta'siron ajiban. Maka saya mengerjakan itu dan saya melihat sendiri dengan menggunakan Al-Fatihah mempunyai bekas yang sangat mentakjubkan. Wa qungtu asib dalika liman istaka alaman syadidan, dan saya ini menyebut tentang penyakit itu, dan saya menceritakan kepada orang yang mengeluhkan sakit yang sangat parah. Wa kana katsirum minhum yaqra'una sari'an bi barakatil Fatihah, dan orang yang mengeluhkan itu kebanyakan itu sembuh dengan cepat menggunakan atau dengan barokahnya Al-Fatihah. Qala, berkatalah Ibnul Qayyim, waqad yatahalafa sifa lidok fi himmatil fa'il oleh adami qabulil mihal ayutadawiya bi kitabatil Fatihah. Dan terkadang ini agak kendor, maksudnya itu agak lama reaksinya, kesembuhan itu kenapa? Karena lidok fi himmatil fa'il, karena lemahnya kemauan keras. Himmah itu kemauan keras orang yang mengerjakannya, atau tidak adanya diterimanya tempat yang mana dia berobat. Berobat menggunakan tulisan Al-Fatihah. Au ayyutadawa bi qiraatil Fatihah fakada lika yatahallafu sifat bidok fi himmatil qari fil mahrat was sifat, atau juga di situ berobat menggunakan bacaan Al-Fatihah. Nah, ini kesembuhannya itu juga lambat karena tidak mampunya seorang yang membaca di dalam mengeluarkan mahrot dan sifatnya huruf itu benar. Jadi kadang pas waktu mengobati pasien itu saking cepatnya kadang an-amta dibaca am-amta. Nah, itu juga kesalahan. Atau walad dolin dibaca walad bendolin, itu juga mempengaruhi kemanjuran atau ketajriban dari Al-Fatihah. Jadi sebaiknya kalau pengen manjur memang membaca Al-Fatihahnya secara fasih ya. Rabbil alamin dibaca Rabbil ngalamin ya. Itu juga mempengaruhi ketajriban dari Al-Fatihah. An-amta jadi am-amta ya. Waladhdallin dibaca walabendolin. Nah, itu akhirnya untuk kesembuhannya jadi agak lambat ya. Awli adami kubulil mahli wa illa fal ayat wal atiyat fi nafsiya nafiatun safiyatun. Itu kata Ibnul Qayyim. Atau tidak adanya tempat ya, tidak menerimanya tempat untuk diobati. Kalau tidak, maka ayat dan doa tersebut, maksudnya yang menggunakan bacaan surat Al-Fatihah itu akan bermanfaat dan akan menyembuhkan. I'lam wa'lam annahu qad ya'malu katsirun nannasi'un fi dzalik. Ketahuilah bahwasanya banyak sekali yang mengamalkan bacaan Al-Fatihah untuk pengobatan. Kasirun nanas se'un min dalik wala yaqa ala maksudihi wa ghardihi. Akan tetapi orang yang membacanya ini tidak sampai kepada maksud dan tujuannya. Wadhalika innama yakunul amrayni, dan itu kenapa tidak nyampe maksud dan tujuannya, sembuh kok nggak sembuh? Karena dua perkara, kata Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ahaduhuma, salah satu daripada dua tersebut, ayakuna al-amil minal usad ghairi ahli lil infi'alat wal mukassafat. Salah satunya adalah yang mengerjakan atau yang spiritual atau paranormalnya
atau dukunnya, ya, dukun tukang suwuknya itu dia dari ahli maksiat, banyak sekali maksiatnya, banyak sekali dosanya, dan bukan termasuk ahli mukasafat. Jadi akhirnya membaca Al-Fatihahnya itu nggak manjur. Jadi kalau seandainya ketika kita itu mengobati pasien dan di situ tidak manjur, maka kita kembalikan ke diri kita sendiri. Sebenarnya kita itu sudah bertakwa apa belum? Takwa itu dalam artian sudah mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya apa belum? Kalau belum, ya kalau seandainya doa Anda itu tidak dijabah, nah itu adalah penyebabnya, karena kita itu adalah ahli maksiat. Banyak sekali dosa-dosa kita yang membuat dosa itu menjadi penutup kemanjuran atau ketajriban dari doa yang kita bacakan ke pasien. Jadi kalau seandainya Anda mengamalkan suatu amalan yang saya upload tapi kok tidak manjur, itu jangan disalahkan amalan atau kitabnya, tapi Anda harus introspeksi diri, ya, harus introspeksi diri. Anda akan merenung, kenapa ini kok tidak manjur? Oh, jangan-jangan ini karena dosa-dosa saya. Oh, ini mungkin karena persyaratannya kurang. Oh, ini tidak diijabah oleh Allah karena saya adalah ahli maksiat, ya, tidak pernah mengerjakan syariat, sholatnya bolong-bolong, nah, semacam itu. Wasani, adapun yang kedua, ya, salah satunya sudah diungkap oleh Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Adapun yang kedua, wasani amalu ala sabilit tajribah wasak. Jadi pengamalannya itu karena ingin uji coba dan dia ragu, ya. Jadi ketika ada amalan yang saya upload di dalam video saya ini di channel YouTube ini, kemudian Anda mengerjakannya dengan cara menguji materikan, mencoba apa ini benar apa enggak, tidak disertai dengan yakin. Kalau Anda yakin mantap, insya Allah akan hasil, akan manjur. Tapi kalau di situ Anda ragu atau Anda di situ ingin coba-coba, itu biasanya hasilnya juga tidak maksimal. Jadi kalau Anda ingin berhasil, jangan coba-coba atau di situ jangan ada keraguan, harus mantap. Walaupun di situ Anda bacaannya salah, kalau mantap insya Allah Allah akan ijabah. Ya, jadi kalau seandainya ada di situ semacam dukun bayi di tempat saya, itu bacaan Al-Fatihahnya juga tidak pas. Jadi ketika membaca walad dolin itu yang dibaca adalah walad bendolin, tapi manjur, ya, karena keyakinan, karena kemuktakatan, karena apa yang dia baca itu dia yakini bahwa itu manjur, akhirnya manjur. Itu sudah sesuai dengan hadis qudsinya Allah, ana inda donna abdi bi. Saya ini menurut persangkaan hamba saya kepada saya. Kalau hamba saya itu dia yakin apa yang dia kerjakan menghasilkan sesuatu yang dia inginkan, maka akan saya kasih, kata Allah. Kalau dia itu bilang ini paling nggak manjur, ya nggak akan manjur beneran. Nah, ini kembalikan kepada i'tiqad atau keyakinan Anda masing-masing tentunya. Jadi kalau pengen manjur, pengen cespleng, ya harus mantap. Jangan pas waktu mengamalkan amalan yang saya upload itu Anda ragu atau di situ pengen coba-coba. Takutnya itu nanti nggak akan manjur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.